Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan hebat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi pada materi pembahasan matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal dan pembahasan materi persamaan kuadrat kelas 9 SMP. Baik, kita lihat pada soal yang pertama. Akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 sama dengan 0 adalah titik-titik-titik. Pertama yang kita lakukan sangat simpel sekali, yaitu menuliskan kembali soalnya dengan tepat. X kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 sama dengan 0. Lalu kita gunakan cara pemfaktoran. Ingat, pemfaktoran pertama kita buat kuda-kuda. Kuda-kuda dalam hal ini adalah di dalam kurung sebanyak 2 buah. Dan juga ada persamaan sama dengan 0. Lalu kita pikirkan dua angka yang ketika dijumlahkan menghasilkan negatif 4, teman-teman. Namun jika dikalikan menghasilkan plus 3. Maka kita terfikirkan dua bilangan tersebut adalah negatif 3 dan juga negatif 1. Selanjutnya teman-teman, karena sama dengan 0, maka logika sederhananya yang paling masuk akal adalah antara salah satu di antara di dalam kurung ini 0 atau keduanya 0. Maka yang paling logis adalah di-nolkan, disama dengan nolkan masing-masing yang di dalam kurung. Maka x dikurangi 3 disama dengan 0 atau juga x dikurangi 1 disama dengan 0 juga, teman-teman. Maka kita dapatkan nilai x itu sama dengan 3 atau x sama dengan 1. Kesimpulannya x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan 1. Sangat simpel sekali. Lanjut. Berkaitan dengan jenis akar persamaan kuadrat, ini kita mencari nilai diskriminannya. Tidak ada definisi khusus terkait dengan diskriminan. Memang diskriminan dibuat oleh para ahli matematika untuk menentukan jenis akar persamaan kuadrat, gitu ya. Jadi tahapannya pertama, ini ada dua soal yang berbeda tentunya untuk variasi. 2A ini pertama teman-teman sekalian ditulis kembali, sama juga ditulis kembali untuk soalnya persis. X kuadrat ditambah 16x tambah 64 sama dengan 0. Nah, dari sini kita ketahui A-nya itu adalah 1. Apa sih A? A itu adalah koefisien atau angka yang mengikuti variabel x kuadrat. Di sini tulisannya x kuadrat sedemikian hingga A-nya itu 1. Sebenarnya ditulis 1x kuadrat juga boleh. Sekali lagi, x kuadrat itu senilai dengan 1x kuadrat. Artinya x kuadrat juga sama dengan sama 1x kuadrat. Maka dari itu A-nya 1. Sekali lagi, A itu adalah koefisien atau angka yang mengikuti variabel x kuadrat. Di sini 1. Nah, kalau B teman-teman itu adalah koefisien atau angka yang mengikuti variabel X. Kalau di soal ini 16, maka dari itu B-nya sama dengan 16. Sedangkan kalau C teman-teman sekalian, C itu adalah konstanta. Bahasa sederhananya adalah angka yang mandiri, berdiri sendiri. Tidak ada huruf-hurufnya, tidak ada variabelnya. Maka di soal nomor 2A ini sebagai konstanta adalah 64. Nah, itu. Jadi kita tahu A-nya 1, B-nya 16 dan C-nya 16. Sedemikian hingga teman-teman kita bisa cari diskriminannya ya. Kita cari diskriminannya. Nah, diskriminan itu bisa kita cari dengan sebuah formula D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Dan ini akan teringat sendiri ketika teman-teman banyak mengerjakan soal sejenis ini gitu. Jadi tidak perlu diingat formula atau rumusnya, banyak aja mengerjakan soal sejenis, maka pasti akan teringat secara otomatis seperti itu ya. Maka kita substitusikan B-nya 16 dikuadratkan dikurangi 4 kali 1 karena A-nya 1 ya, C-nya 64 dan seterusnya. Sedemikian ini kita dapatkan diskriminannya sama dengan 0. Nah, jika D sama dengan 0 atau diskriminannya sama dengan 0, maka dapat disimpulkan jenis akar ya
yang diskriminannya sama dengan 0 adalah kembar. Dalam hal ini adalah 8 dan 8 itu misalkan. Artinya kembar, sama gitu ya. Tidak perlu dicari, sekali lagi tidak perlu dicari nilai akarnya itu berapa sama berapa, tidak perlu. Intinya kalau tahu diskriminannya sama dengan 0 itu pasti ya akarnya adalah kembar. Lanjut yang nomor 2B. Sama juga kita tulis soalnya 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 5 sama dengan 0. Lalu kita tentukan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Ustadz ulangi, A itu adalah koefisien atau angka yang mengikuti variabel x kuadrat. Maka A-nya 2 kalau di soal nomor 2B ini. Kalau B-nya itu negatif 3 gitu ya. Kalau C-nya negatif 5. Nah seperti itu sudah dimasukkan, ternyata diskriminannya lebih dari 0. Sekali lagi diskriminannya lebih dari 0. Sekali lagi diskriminannya lebih dari 0. Maka jenisnya adalah nyata dan berbeda gitu ya. Sekali lagi tidak perlu dicari akar-akarnya. Kita lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ini menarik dan sedikit luar biasa. Tentukan akar persamaan 3x kuadrat dikurangi 8x ditambah 5 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Sekali lagi menggunakan rumus ABC. Pertama teman-teman tentu menentukan A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Sudah disampaikan tadi A itu yang mengikuti variabel x kuadrat, maka di sini 3. Kalau B adalah yang mengikuti variabel x, maka negatif 8. Kalau C adalah yang angka berdiri sendiri, yaitu 5 di sini. Disubstitusikan rumusnya teman-teman. Jadi di sini satu paket x1 dan 2. Nah, rumusnya negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Disubstitusikan masing-masing nilai. A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Sedemikian hingga kalau di soal tersebut, di soal nomor 3 ini, hasilnya adalah negatif 8 plus minus akar 4 dibagi 2 dalam kurung 3. Itu artinya dikali gitu ya. Nah, plus minus ini artinya apa? Kalau X1 ini ditambah, kalau X2 dikurangi. Sekali lagi plus minus itu artinya apa? Yaitu ketika X1-nya ditambah, X2-nya dikurangi. Dan jangan lupa dan juga jangan bingung, akar 4 kok berubah jadi 2. Nah, pertanyaannya kembalikan ke teman-teman. Akar 4 berapa? 2. Nah, seperti itu. Makanya akar 4 menjadi 2. Apakah boleh di bawah ini 2 kali 3 dikalikan dari atas? Boleh, tidak masalah. Intinya pakai cara kalian dalam menghitung triknya berbeda. Seperti itu ya. Disederhanakan teman-teman, negatif 6 per 6 negatif 1. Nah, negatif 10 per 6 masih bisa disederhanakan, makanya disederhanakan menjadi negatif 5 per 3. Maka kesimpulannya X1-nya negatif 1 dan X2-nya negatif 5 per 3. Nomor 4 teman-teman. Bentuk kuadrat sempurna ya. Ini adalah bentuk kuadrat sempurna dari X kuadrat dikurangi 8X ditambah 12 sama dengan 0 adalah kuadrat sempurna. Intinya seperti ini teman-teman. Bentuknya dikuadratkan gitu. Sekali lagi bentuknya dikuadratkan. Hanya merubah bentuk saja, tidak merubah nilai. Karena matematika tidak boleh korupsi. Jelas ini ya. Maka intinya adalah carilah bentuk lain yang senilai dengan ini. X kuadrat dikurangi 8X plus 12 sama dengan 0. Maka kita fokus saja kepada ini sebenarnya, negatif 8. Nah, negatif 8 ini muncul ketika di sini teman-teman kurung buka X dikurangi 4 dalam kurung pangkat 2. Ingat, ketika dalam kurung X kurangi 4 dikuadratkan ini hasilnya adalah X kuadrat dikurangi 8X ya, ditambah 16 gitu. Sekali lagi, ini teman-teman hasilnya adalah, akan saya kopikan dan perjelas. Di sini hasilnya adalah, nah di sini ketika kita tahu hasilnya adalah, tentunya kita lalu operasikan atau bahasa kerennya jabarkan gitu ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini kan. Nah seperti ini kan hasilnya sebenarnya. Nah seperti ini. Jadi X dalam kurung ya, X dikurangi 4 dikuadratkan, hasilnya seperti ini sebenarnya. Nah seperti ini. Oke, saya ambilkan dari sini. Jadi ketika dikalikan itu hasilnya tentunya adalah perbedaannya di 16-nya. Nah seperti ini, perhatikan. Jadi X dikurangi 4 dikuadratkan kan artinya X kurangi 4 dikali X kurangi 4. X dikali X, X kuadrat. X dikurangi
X dikali negatif 4, negatif 4. Terus negatif 4 dikali X, negatif 4 juga. Berarti negatif 8X. Nah, negatif 4 dikali negatif 4 kan 16. Padahal soalnya plus 12, makanya muncul negatif 4 di sini. Sekali lagi, muncul negatif 4 karena biar tidak merubah nilai. Hanya merubah bentuk saja, gitu ya. Saya hapus ini untuk perbantuan saja. Jadi kesimpulannya juga ditulis seperti ini sudah betul, gitu ya. Baik, nomor 5. Himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikali 81 sama dengan 0. Gampang saja, pakai cara pemfaktoran kayak biasanya. Dan hasilnya kesimpulannya adalah X1 sama dengan negatif 9 atau X2 sama dengan 9. Sangat gampang sekali. Nomor 9 cukup mudah ya. Perlu ini saja, kita ketahui kalau jumlah akar itu negatif A per B. Kalau hasil kali itu C per A gitu ya. Sama, pertama kita tentukan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Sudah ditentukan, menyesuaikan lagi. Saya ingatkan lagi, A itu adalah koefisien atau angka yang mengikuti variabel X kuadrat. Maka di sini 1 gitu ya. Kalau B adalah angka atau koefisien yang mengikuti variabel X, maka di sini 2. Nah, yang C itu konstanta atau angka yang mandiri berdiri sendiri. Maka di sini 4. Maka A-nya 1, B-nya 2, C-nya 4. Nah, yang ditanyakan di 6A ya, pertanyaannya adalah jumlahnya X1 tambah X2. Makanya ada rumusnya negatif A per B. Ini sudah pakem. Jadi pakai ini negatif A per B. A-nya pakai mana, B-nya pakai mana? Pakai ini. Berarti negatif 1 per 2. Berarti negatif 1/2 gitu. Kalau hasil kali itu adalah C per A. C-nya 4, A-nya 1. Berarti 4. Jelas ini. Nah, yang nomor C di sini artinya 6C ini pengecoh saja. 2X1 dikali 3X2. Ini kalikan dulu. 2-nya dikali 3, 6X. Ya, 1X2 gitu. Sekali lagi angkanya dikalikan dulu. 2 sama 3 dikalikan jadinya 6. Nah, seperti ini cuma dikalikan saja, berarti 6 kali 4. Kan di sini sudah tahu kalau X1, X2 adalah 4. Sangat mudah sekali, gampang saja. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat dalam belajar dan senantiasa meningkatkan keterampilan abad 21, salah satunya keterampilan matematika. Salam sehat dan hebat untuk semua.